sendiri pengen ngelihat juga Persija yang baru di tangan Sintayong. Even Bobotoh pun pasti pengen ngelihat juga. Seperti apa sih ini rival mereka? Katakan apakah dia bisa langsung mengganggu dominasi Persib Bandung? Ya Persib Bandung nggak diem juga. Belum tentu juga dia. Jangan-jangan bilang-bilang KCL 2 tapi dihajar juga kan Liga 1 bisa juga. Sehingga akhirnya dia menjadi apa istilahnya tuh kalau di Perancis itu Liga Tani. Liga Tani. Ya. Untuk perayaan yang never stop, segeri dengan Hydro Coco. Don't stop the celebration. Dan kita tahu kan Persija dalam kemarin sesi latihan yang digelar nih hari Jumat kalau nggak salah. Sawangan jadi bagus kan? Sekarang, respect. Keren ya Persija Sawangan training ground ya. Dikenal dunia, bro. Itu kan. Oh iya, kenapa? Iya. Pertama aparelnya, terus yang kedua training groundnya, Sintayong. Kapan ada media pemberitaan internasional datang ke Sawangan kan? Walaupun ada tegangan tinggi ya. Sutet. Bener. Iya. Kita tahu Sintayong bilang dia nggak bakal make pemain utama di Piala Presiden. Tapi walaupun kabar terbaru nih, kabarnya ya. Sintayong mencabut omongannya nih, jadi mungkin ada intervensi, masa lu ngandelin pemain utama, pakailah pemain utama, malu, masa titel Piala Presiden masih yang juara tim luar lagi, gitu mungkin ya, dan kabarnya, kayaknya iya deh emang. Kabarnya jadi kayak Persija tetap pakai pemain utama, di saat bersamaan juga Persib Bandung kan Igor Tolic jadiin Piala Presiden tuh jadi ajang dia untuk mencoba pemain-pemain baru dia. Jadi kalau nggak sekarang kapan lagi kan? Kayak Luka Menalo, si Balsa Sekulic, terus juga ya Ragnar atau Sandy Walsh. Nanti kalau misalnya memang nggak main di Piala AFF, kayak sih main sih ya. Jadi mungkin ya pemain-pemain asingnya lah. Jadi momentum Igor Tolic untuk pakai pemain-pemain andalan. Nah, kalau menurut Bung Harpa dan Mas Wildan, kira-kira Persib Bandung layak tancap gas nggak sih di Piala Presiden atau memang ya udahlah kita kalah aja di fase grup biar cepet kita gelar TC di Thailand, karena kabarnya Persib mau gelar TC di Thailand kan. Kalau ngelihat karakter dari Persib Bandung dan pendukungnya Bobotoh yang haus akan kemenangan, ya gue rasa sih mereka kalau bisa tancap gas ya. Cuman again at the end juga bukan hanya itu yang harus diperhatikan, tapi juga kebugaran pemain, jangan sampai cedera, itu juga jadi kombinasi. Bener. Dan jadi gue rasa nggak ada alasan mereka untuk, apalagi Igor Tolic ini kan kesempatan pertama dia untuk melihat secara semi kompetitif pemainnya untuk tampil. Pasti dia akan uji bagaimana strateginya, uji pemainnya segala macam. Dan ini kan juga kesempatan juga buat pemain untuk menunjukkan diri. Mereka pasti pengen juga kan untuk dilihat dan jadi tim utama. Jadi gue pikir nggak ada alasan untuk mereka nggak tancap gas gitu. Mungkin kalau gue sedikit boleh menambahkan soal Persija, gue tidak setuju 70% dengan apa yang dilakukan oleh Persija. Menurut gue ya sedikit menghargai lah kompetisi ini kan. Dia menghargai juga untuk fans mereka sendiri juga. Pasti Persija juga pengen lihat tim utamanya main di Piala Presiden, nggak mungkin nggak. Jackmania pasti memiliki itu. Jadi mungkin bisa intervensi dalam hal positif. Mungkin artinya kalau memang itu betul, ya berarti Sintayong ini mau dengerin gitu. Karena buat gue sih harusnya dia turunin. Itu kan kayak, ya menurut gua kayak kurang menghargai ya. Iya, gitu. Betul. Udah diundang gitu ya. Betul. Dan akademi loh ya yang diturunkan. Iya. Pasti akan babak belur. Iya. Even pemain cadangan pun menurut gua kurang pas lah gitu. Perkara dia nanti mau ada rotasi atau apa itu nggak ada masalah. Karena sepak bola ini ketika kita bicara industri bukan milik mereka lagi. Mereka punya tanggung jawab kepada penonton. Sama seperti Piala Dunia kan. Datang jauh-jauh bayar tiket 500 juta cuma lihat shot, no shot on goal. Jadi gue rasa harusnya banyak lagi ya orang-orang Indonesia yang melakukan itu banyak. Jadi balik lagi ke Persija. Gue sendiri pengen ngelihat juga Persija yang baru di tangan Sintayong. Even Bobotoh pun pasti pengen lihat juga. Seperti apa sih ini rival mereka gitu. Jadi mudah-mudahan kalau memang itu ada masukan, suggestion untuk Sintayong atau Persija untuk menurunkan tim terbaik di Piala Presiden ya mudah-mudahan dituruti. Walaupun itu lagi-lagi ke otoritasnya beliau. Iya, yang menjadi paradigma menariknya kan STY pertama kali merasakan kompetisi sepak bola Indonesia. Yang dulu pernah dia kritik pemainnya nggak bisa passing. Ketika dia pertama kali datang di 2019 kan, dia langsung mengusulkan bagaimana proyek diaspora, dia nyari pemain-pemain keturunan di Belanda, di Inggris yang membuat dia waktu itu, karena kan pas latihan pertama
dia kecewa dengan kualitas passing pemain Indonesia gitu. Sekarang dia akan membuktikan sendiri apakah omongannya dia 7 tahun lalu terbukti atau justru memang competitiveness-nya yang sudah sangat berbeda. Apalagi di 2019 dulu pemain asingnya nggak sebanyak sekarang. Artinya tekanan dari supporter, terus juga bagaimana dia bisa, menurut gue gini Bang, membuat attachment pertama dengan The Jackmania. Itu penting banget bagi Sintayong. Dan impresi pertamanya adalah membuat Persija yakin tampil di Piala Presiden. Bukannya mengecilkan Piala Presiden sebagai turnamen pramusim, tapi ya ajang kesempatan buat STE memperkenalkan ini loh, tim gua buat musim ini. Itu. Bener-bener. Dan ajang League Cup nih kita tahu, jadi ajangnya penyangga Super League akan bergulir di bulan November, di tanggal 3 November. Dan akan diikuti oleh tim-tim Super League dan juga Championship atau Liga 2 kan. Dan kita tahu efek Persib dan Borneo yang main di kompetisi Asia, mereka langsung lolos ke babak perempat final kan, langsung lolos ke babak 8 besar gitu. Dan itu kan langsung menimbulkan pro kontra nih di kalangan netizen atau kalangan dari supporter tim lain lah yang beranggapan nggak adil, masa iya langsung lolos ke perempat final gitu. Dan itu kan main lah dari babak sebelumnya gitu. Jadi banyak netizen yang beranggapan seperti itu. Padahal kalau kita menilik ke ajang-ajang lain, misal ke Piala Liga Inggris lah contohnya. FA Cup. Misal, kan kayak Liverpool atau tim-tim yang biasa finish papan atas kayak City juga biasanya langsung lolos ke babak ketiga kan. Memang nggak langsung lolos ke babak perempat final karena memang jumlah pesertanya kan banyak. Kalau Piala Liga, Piala FA puluhan ya biasanya sampai 100-an, bahkan kan 64 besar kan. Bahkan kalau FA Cup tuh lebih panjang lagi. Iya, tapi kalau FA Cup bahkan Premier League tuh langsung ronde 3 maksudnya. Nah, ronde 3 kan. Dan itu kan, dan Bung Arpa dan Mas William gimana melihat ini? Iya, kalau kita bicara preferensi dari FA Cup itu kan dari amatir kan, dari amatir, ribuan kan, sampai atas gila. Kalau misalnya MU main ke amatir yang isinya supir truk sama apa segala macam susah juga. Bahkan di Itali pun kalau gua nggak salah tim 10 besar atas itu baru masuk di ronde keberapa gitu, nggak langsung juga. Jadi gua rasa wajar lah. Dan misalnya kayak Persib atau Persija kalau main lawan tim yang bawa dari divisi kasta kedua sih gua rasa ya mungkin mungkin kayak agak sedikit buang-buang waktu. Sementara dia kan juga mewakili Indonesia misalnya di ACL 2, dia di Shopee. Iya, kan biarinlah tenaga dia tuh agak difokuskan ke sana. Nanti kalau udah toh juga kalau misalnya tim yang di bawah ini dari Championship Division ada yang bisa leapfrog, ada yang bisa naik sampai ketemu dengan tim-tim Super League, ya mereka kan akan ketemu juga, nggak ada masalah. Betul. Tapi nggak apa-apa, orang punya pendapat masing-masing. Mungkin karena ini Mas, ini yang gua dari dulu suka kritik tipis-tipis lah. Karena kita nggak pernah punya cup competition, jadinya kaget. Ketika ada, loh kok kayak gini gitu. Padahal ya memang kayak gini intinya. Dan menurut gua cup competition itu penting karena biar ada, pertama ya, kalau bagi media ya, kita kan orang-orang media ya, Cinderella story itu menjadi narasi paling menarik buat setiap pemberitaan. Kapan lagi Persikat Depok ngalahin Persib Bandung. Nah, iya kan. Derby Jawa Barat. Sekarang timnya Nagita Slavina. Atau buat pemain itu sendiri kan, dia bisa misalnya bisa away ke misalnya ke GBLA atau ke JIS, itu kan pengalaman yang mungkin dia di klub itu pun ada pemain muda yang suatu saat akan bersinar, sehingga dengan dia bisa punya pengalaman melawan klub besar, ke kota yang besar, ke stadion yang bagus, itu jadi modal untuk berkembang. Jadi oke, bagus lah, kita harus dukung gitu. Sama ini yang gua sering bilang juga adalah kita tuh selalu terfokus bahwa kesuksesan itu ada di liga. Sementara di liga yang menguasai klub-klub yang punya budget besar. Itu mulu ya. Iya, Persib, Persija, Borneo, mungkin Dewa kali-kali masuk, Madura sempat masuk. Ketika ada League Cup, mungkin klub-klub kayak Tangerang, kayak Jogja, kayak Jepara jadi tahu, oh ada nih kans kita buat membuat sesuatu gitu. Karena di liga agak susah gitu. Dan menurut gua ini paradigma yang menarik, dan gue sih berharapnya ya konsisten si operator melakukan ini gitu. Gak apa-apa dari Liga 2 dulu, karena kalau dari Liga 3 ke Liga 4 agak berat Bang. Kasihan, ongkosnya pasti jauh. Misalnya Persib Ponorogo buat travel ke Malut gitu. Malut kan kesian gitu. Iya, nah itu juga betul. Jadi artinya memang kita coba dulu aja, nggak apa-apa dari Liga 2. Bahkan mungkin luput out of topic sedikit dari pembahasan ya. Liga Putri kan fix dijadiin. Itu pesertanya 6 dan cuma dari Jabodetabek. Ya, jadi pilot project lah. Iya, harapan itu kan membuat kita tetap senang ya. Dan harapan kan yang bikin
manusia hidup. Betul. Artinya ya nggak apa-apa 6 dulu aja gitu. Setuju, Nanti baru sisanya jalan. Ya nanti kan League Cup ini kan on and off ya. Nah nanti mungkin yang penting konsisten ya. Iya. Sama seperti podcast ini kan awal-awal gimana, lama-lama cari bentuknya. Sama juga dengan League Cup. Walaupun kita sudah punya preferensi di kita dulu maupun di luar negeri, tapi pasti ada keunikan niche yang kita punya yang nanti kita akan cari bentuknya sendiri gitu. Nggak apa-apa, jalanin sendiri dan kita apresiasi dengan digulirkannya. Karena ini kan juga menjadi permintaan dari netizen selama ini kan. Benar. Iya. Gitu. Jadi Banyak kita permintaan, dukung. iya. Kalau ada yang kurang kayak tadi ya kasih masukan, it's okay. Lama-lama akan lebih sempurna. Betul. Kalau nggak ada Piala Indonesia Kratingding 2019, PSM nggak akan Juara, punya ya? Asnawi yang Oh mencuat. iya, benar-benar. Ya Asnawi dari situ ya. Asnawi dari situ. Betul. Mencuat di situ, benar. Dan selain Persib Bandung juga sebenarnya udah kita bahas nih, Persija jadi salah satu klub yang paling jor-joran nih bursa transfer ya. Dan bahkan mereka baru saja tuh ngontrak pemegang berapa 11 caps kalau nggak salah sama timnas Bosnia, Stefan Loncar. Iya. Dan harganya di transfer market jadi pemain termahal di Super League. Wow. Harga pasar itu 20 miliar. Dia ngalahin Tom Haye. Sebelumnya Tom Haye pemain Iya, termahal. Dan kita tahu kan arah transfer Persija di bursa transfer kali ini tuh lebih banyak mendatangkan pemain Eropa Timur sama Asia Timur kan. Asia Timur tuh ada dari Jepang si Kyohei Yoshino, terus juga dari Korea ada Kwon Chang-hun yang pernah punya caps juga 43 caps bersama timnas Korea Selatan. Nah, Bung Arpa dan Mas Wildan melihat gebrakan Persija ini seperti apa nih? Apakah memang Persija jadi salah satu klub yang memang bisa ngakhirin dominasi Persib nih di Super League musim depan? Pertanyaan yang sangat sulit dan ini juga diajukan waktu pengenalan Sintayong oleh beberapa orang. Kira-kira gimana Bung STY? 5-5-4-5 lah. Dia akan bisa. Jadi bukan nggak bisa tapi nggak mudah juga gitu. Mendatangkan pemain bagus itu sesuatu yang bagus, tapi ya kita tahu nggak ujuk-ujuk juga mereka apakah bisa berhasil satu tim ya. Betul, Kemudian bicara lagi soal tadi kalau kita lihat budget ya kayaknya terlepas dari benar atau enggak ya yang dibilang 30 juta dolar ya. Itu kan gede banget ya 500 miliar lebih gitu ya. Ini menurut gua satu angka yang sangat luar biasa. Even dibilang oh ternyata salah. Ternyata 200 juga banyak juga. Setahu gua tuh di Super League itu 70-80 lah. 80 tuh udah bisa bagus-bagus lah pemainnya. Ya apalagi 250 kan. Tapi again kita bicara soal STI dulu ya karena ini kan transisi yang cukup tajam menurutku, walaupun sama-sama dia tinggal di Jakarta, timnya juga di Jakarta waktu dia dari timnas ke Persija. Tapi sekarang kan dia harus berival dengan Bandung, berival dengan Surabaya dan seterusnya. Ini tantangan yang berbeda juga. Kemudian dia harus mengelola pemain yang sebenarnya dia bisa aja bawa pemain yang dia mau gitu selama duit itu ada. Beda dengan di timnas kan dia hanya nerima apa adanya dan gua rasa ini agak butuh waktu sih. Makanya kalau dikatakan apakah dia bisa langsung mengganggu dominasi Persib Bandung? Ya Persib Bandung nggak diem juga. Belum tentu juga dia. Jangan-jangan bilang-bilang KCL 2 tapi dihajar juga kan Liga 1 bisa juga sehingga akhirnya dia menjadi apa istilahnya tuh kalau di Perancis itu Liga Tani. Ya walaupun nggak bisa salah juga memang dia bagus gitu. Jadi gua rasa Persija tetap ada peluang, bukan nggak ada sama sekali, sangat ada tapi tidak akan mudah gitu loh. Belum lagi nanti tim Persebaya juga lumayan serius loh berbenah. Bagus-bagus kemarin udah main lawan PSIS 2 sama ya. Tapi kan kelihatan mereka sangat sulit. Jujur aja gue lagi siap-siap mau Piala Dunia, mereka masih main luar biasa persiapannya. 2 bulan sebelum masih jauh padahal loh. Jadi mungkin ya secara materi Persebaya nggak sekaya Persija dan Persib, tapi bisa mengganggu juga. Jadi tidak gampang untuk Persija bisa mengganggu dominasi Persib. Nih, gue sambil nyari pemain yang harganya 500 miliar itu bisa dapat Sena Lemans. Waduh, Sena Lemans itu. Kipernya MU. 500 miliar deh. Itu bisa dapat kiper sisanya Epa semua. Habis satu pemain ya. Habis satu pemain. Iya, jadi menurut gua benar tadi yang Bang Harpa bilang, artinya ini kan dan berapa kali lah banyak orang juga bilang 500 miliar ini kan pasti jadi bahan pertimbangan Persija juga buat secara whole season ya. Gitu, dan nggak akan langsung instan, apalagi Sintayong adalah, kita juga tahu lah dulu di tim nasional aja dia berapa kali bongkar pasang hingga akhirnya dapat pemain yang dia mau. Dari mulai Pratama Arhan, terus juga ke Shane Patinama, ternyata dia nggak puas, tambah Calvin Verdong. Artinya dia adalah tipe pelatih yang terus upgrade pemain, gitu. Dan itu yang menarik di Persija karena di tim nasional aja dengan tekanan fans yang begitu besar, dia berani stand out gitu.
dia berani stand out, dia berani punya opininya sendiri, apalagi di Persija yang week-in-week-out. Artinya fans punya tekanan yang lebih besar, punya parameter yang lebih sering. Dengan adanya League Cup kan berarti artinya seminggu mungkin bisa main 2 kali, bisa main 3 kali gitu. Dan ini yang menurut gue patut ditunggu sih. Itu aja, karena kayaknya agak sedikit tricky kalau kita langsung membebani Persija bakal menyalip Persib Bandung. Bisa jadi, tapi bisa jadi enggak. Bener. Iya. Bung Arpa tadi kan udah bilang Persija nggak mudah tentunya untuk menghentikan dominasi Persib ya. Tapi sebenarnya Sintayong udah punya modal apa nih untuk bawa Persija bersaing selain pengalaman 5 tahun melatih timnas Indonesia, sama juga mungkin dukungan beberapa ex pemain yang di timnas Indonesia seperti Arhan, Witan yang mungkin ya sudah mengenal lah kualitas atau persaingan di Liga Indonesia. Gitu. Iya, tadi udah disebutin semua ya, checklist yang bisa mendukung dia untuk sukses, tapi justru gue melihat ada beberapa tantangan. Tantangan artinya pertama tadi udah gue sebut, tadi yang satu Indonesia ini dukung dia, sekarang bukan nggak mendukung dia, tapi jadi berbeda kubu kan gitu, pertama. Kedua, polanya juga berbeda. Kalau dulu timnas dia 1-2 bulan, dia bisa lihat-lihat, asisten yang sudah bekerja kan. Tiap hari. Sekarang tiap hari, dia in charge langsung itu pasti kan. Kemudian week in, week out, terbang ke Ternate udah nggak ada ya. Ke mana lagi yang paling agak jauh? Makassar. Pare-pare itu. Parepare, Makassar, terus balik lagi ke Samarinda segala macam. Ini kan agak berbeda. Justru tantangannya di situ. Kemudian juga ya kita tahu Persija inilah punya katakanlah beberapa sesepuh yang sangat mengakar. Ini kan perlu didengarkan juga. Dan ini menariknya adalah saat konferensi pers itu dia mengucapkan 2 atau 3 kali tuh, saya harus berkomunikasi. Jadi mungkin ada beberapa mungkin ada orang yang memberikan beberapa masukan di Persija ini seperti apa ya. Jadi sangat berbeda. Sementara di timnas dia kan boleh dibilang cukup dominan, untuk mengatakan hitam-hitam atau putih-putih ya. Jadi ini tantangan lebih banyak buat dia sih. Makanya nggak gampang tadi kalau Malik bilang langsung dibebanin juara, agak berat juga. Meskipun semua punya point of view atau narasi, ini 500 tahun Jakarta loh, akan juara segala macam. Tapi kan itu kan semua bicara ideal. Semua kan apakah Persib akan ngasih urusan lu tuh mau 500 tahun ya, gue tetap mau 4 kali juga. Opsinya gitu. ada 2 lagi bang. 500 tahun Jakarta dan 100 tahun Persebaya. 100 tahun Persija. Di tahun 1927 ya. 1928. 1928. 2028 ini. Benar. Dia punya 2 kesempatan centenary. Jadi lebih masuk akal yang 1928 artinya bukan gue mengecilkan peluang mereka atau Persija untuk juara ini, tapi ya ada penyesuaian dari sang pelatih dan pemain yang juga overhaul yang begitu banyak. Di awal juga dia udah bilang kan hampir semua tuh Brazil mau dilepas sama dia kan. Jadi pasti butuh waktu lah gitu. Walaupun bukan tidak mungkin juga kalau ada sedikit keberuntungan mereka bisa langsung ngunci gelar di tahun pertama Sintayong gitu. Iya, nama besar Sintayong sih yang nggak bisa dipungkiri ya. Itu yang membuat Witan yang hampir selalu di bangku cadangan di tangan Mauricio Souza, dia rela memperpanjang kontrak. Artinya ini kan gamble yang sangat besar gitu dari Witan untuk berani bahwa dia akan mendapatkan space di 11 pertama. Dan bahkan gosip-gosip kayak Asnawi akan datang. Artinya anak-anak yang dibesarkan sama Sintayong itu akan jadi salah satu hal yang menarik gitu bang. Dari awal gue pas preskon juga bilang wah ini pasti salah satu, nggak mungkin gak ada yang balik nih antara Pratama atau Asnawi. Witan juga kalau nggak salah waktu itu tuh udah mau cabut. Garuda Yaksa dia kan. Rumornya Garuda Yaksa. Cuman ya karena ada Papa kan mungkin Papa Tayong. Terus ada siapa lagi yang mungkin balik ke sana? Marcelino mungkin. Marcelino agak panjang kali lebar. Dan lebar. klubnya juga kan kena ban transfer. Oh, si Oxford Iya, kena transfer karena ada semacam laporan keuangan lah. Tapi yang memberikan hukuman itu internal kayak PT LIB-nya lah gitu. LIB, jadi bukan UEFA. Lokalnya ya. Ya, walaupun sebenarnya kalau bicara logik ya, itu paling pas dia ke Persija Marcelino. Betul. Spotlight tetap dapat, gaji juga gue rasa oke. Kemudian juga dia comeback ke ya pelatih yang mementorin dia. Cuman ya ada faktor itulah ya, kita tahu lah ya. Nah, itu kan yang tahu-tahu aja. Benar-benar. Untuk perayaan yang never stop, segeri dengan Hydro Coco. Don't stop the celebration.